8 2019 kelas A Universitas Indonesia. Di sini saya akan mendemokan ISPT PPN 11 DM untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah praktik pajak pertambahan nilai. Untuk itu, selamat menyaksikan. Nah, yang pertama itu kita adalah analisis dulu soalnya ya, teman-teman. Nah, di sini udah ada soalnya ya. Oke, ini PT namanya PT Aneka Benang. Dia merupakan PKP yang menggunakan pedoman perhitungan pekreditan pajak DIM PM. Nah, perusahaan merupakan PKP yang bergerak di industri garment. Berarti nama perusahaan itu dia bergerak di industri garment. Nah, terdaftar sebagai wajib pajak dikukuhkan sebagai PKP di KPP Tangerang. Nah, selama 3 tahun perusahaan mempunyai peredaran usaha tidak melebihi 1,8. Kita menggunakan peredaran usaha karena dia tidak melebihi 1,8 selama 3 tahun. Perusahaan beralamat di Jalan Tulus nomor 6 Tangerang nomor 8 sekian-sekian. NP perusahaan ini adalah sekian ini. 01 123 456 441 000. Nah, pengukuhannya itu tanggal 15 Juni 2020, nomor KLU-nya 54321. Nah, ini ada transaksi bulan Juni. Ya. Kita buka dulu di 1 Juni 2020. Kita di sini analisis soalnya agar menentukan mana nih yang masuk ke faktur pajak bulan Juni, mana yang nggak masuk. Jadi yang pertama di 1 Juni ini ada serahkan jumlah barang kepada PT Maju Serentak. Nah, secara konsinyasi senilai 75 juta. Di saat yang sama PT Maju Serentak melakukan pembayaran senilai 66 juta. Nah, termasuk PPN atas barang yang diserahkan secara konsinyasi pada bulan Mei. Nah, yang masuk itu hanya 75 juta aja ya. Karena, kenapa yang 66 juta enggak? Karena sesuai dengan pasal 13 ayat 1A, jadi yang mana yang lebih dulu yang transaksinya. Nah, di sini transaksinya adalah pada tanggal bulan Mei ini barang dulu diserahkan. Berarti pada bulan Mei itu FP-nya dibuat. Nah, tanggal 3 Juni diterima pembayaran dari PT Ben Payu atas penyerahan barang tanggal 6. Nah, ini sama sesuai dengan pasal 13 ayat 1A. Di sini yang lebih dulu adalah penyerahan barang. Jadi tanggal 3 Juni ini dari PT Ben Payu ini gak masuk ke dalam faktur pajak bulan Juni. Transaksi bulan Juni ya. Ini juga ada tanggal 12 Mei, jadi dibuat faktur pajaknya pada saat penyerahan barang. Kemudian kita merahin aja biar Lalu tanggal 12 Juni diserahkan PT Suwinda. Merupakan PDKB. Apa sih PDKB? PDKB itu pengusaha kawasan berikat. Nah, yang berlokasi di kawasan industri jatah cash jumlah barang setengah jadi senilai 80 juta. Ke PT Suwanda yang merupakan pabrikan garmen yang produknya diekspor ke Malaysia. Nah, jadi dia itu masuk ke dalam PPN yang tidak dipungut. Kenapa? Karena dia itu masuk ke kawasan berikat. Jadi masuknya ke PPN tidak dipungut. Jadi kita masukin, kasih merah juga, kasih kuning. Kita tulis keterangan PPN ini. DP-nya 80 juta. Kemudian diterima pembayaran KPKN Jakarta 1 atas penyerahan sejumlah barang kepada kantor kementerian dengan invoice 19 Mei. Di sini tertulis invoice-nya tanggal 19 Mei. Di mana tanggal 19 Mei ini kan dibuat invoice-nya. Lalu sesuai dengan KMK 563, KMK 2013,
STTD PMK 119 garis miring PMK 02 tahun 2019. Nah, untuk transaksi atas bendaharawan negara, KPKN dan bendaharawan negara ini dibuat FP-nya itu pada saat menyampaikan tagihan. Sedangkan tagihannya itu tanggal 19 Mei, artinya faktur pajak dibuat pada bulan Mei. Jadi tidak termasuk dengan faktur pajak bulan Juni. Jadi kita merahin aja. Jadi nggak masuk. Lalu tanggal 20 Juni ini diterima SSP dari Bendaharawan Dinas Sosial Pemda Tangerang. Nah, ini juga termasuk ke dalam bendaharawan negara. Jadi kalau bendaharawan negara itu FP-nya dibuat pada saat invoice-nya diterima atau invoice-nya dikirim. Nah, di sini invoice-nya itu dibuat tanggal 12 Mei, yang dimana itu bulan sebelumnya. Jadi faktur pajaknya itu dibuat pada saat tanggal 12 Mei. Jadi tidak termasuk untuk SSP transaksi 20 Juni ini. Nah, selanjutnya ini tanggal 21 Juni 2020. Dan tanggal 21 Juni ini transaksinya dengan PT Bank Mandiri. Nah, PT Bank Mandiri itu adalah BUMN. Nah, tanggal 21 Juni ini menyampaikan tagihannya, namun barangnya itu penyerahannya tanggal 5 Juni 2020 dengan harga jual 900.000. Sebenarnya apabila transaksi dengan BUMN ini kode transaksinya 03. Tetapi ada minimal transaksinya. Jadi kalau misalnya ingin PT Bank Mandirinya yang memungut, itu minimal transaksinya itu adalah 10 juta. Itu kita bisa lihat di sini. Nah, di sini terlihat PPN yang tidak dipungut, KPS Migas, pemegang kuasa atau izin pengusaha sumber daya panas bumi, BUMN, dan BUT itu pembayarannya yang jumlahnya paling banyak 10 juta termasuk PPN. Maka dari itu minimal transaksinya itu adalah 10 juta. Nah, tapi di sini ketentuannya balik lagi ke awalnya. Sesuai dengan pasal 13 ayat 1A, yang mana yang duluan transaksi. Ternyata di sini adalah yang duluan barangnya. Maka transaksinya tanggal 5 Juni 2020. Nanti akan dimasukin di FP itu tanggal 5 Juni, bukan tanggal 21 Juni. Kemudian tanggal 21 Juni lagi menyampaikan tagihan kepada Bendaharawan Pemda Depok atas penyerahan sejumlah barang pada tanggal 5 April dengan harga jual 150 juta. Di sini sesuai dengan KMK 563 garis miring KMK 03 2003 STTD PMK 119 garis miring PMK 02 2019. FP-nya itu dibuat pada saat menyampaikan tagihan karena ini Bendaharawan Pemda Depok. Nah, menyampaikan tagihannya tanggal 21 Juni. Jadi, barangnya walaupun barangnya bulan April tapi tagihannya 21 Juni, maka FP dibuat tanggal 21 Juni. Jadi, ini masuk ke transaksi bulan Juni. Selanjutnya itu tanggal 22 Juni 2020. Nah, di 22 Juni 2020 ini perusahaan menjual mobil pick up yang dibeli sejak 2018 seharga 20 juta kepada nama masing-masing. Nama saya itu Putri Isnaini. Nah, salah satu karyawannya yang belum ber-NPWP. Sebelum mobil ini digunakan untuk operasionalnya, sebelumnya mobil ini digunakan untuk operasional perusahaan. Nah, ini masuk ke dalam pasal 16D. Nah, ini masuk transaksinya 20 juta tanggal 22 Juni.
Oke, selanjutnya tanggal 25 Juni 2020 itu diserahkan sejumlah barang kepada PT Sukmana yang dibayar tunai sebesar 150 juta. Ini seperti biasa. Masuk. Karena dibayar tunai. Kemudian tanggal 26 Juni menyumbangkan sejumlah barang kepada masyarakat korban bencana banjir senilai 22 juta. Hal tersebut sudah termasuk laba yang diharapkan sebesar 10% dari harga pokok. Nah, ini karena menyumbang kepada masyarakat ini adalah termasuk dengan pemberian cuma-cuma. Nah, pemberian cuma-cuma itu DPP-nya DPP nilai lain. Nah, DPP nilai lain itu jadi harga pokoknya dikurangin dengan labanya. Jadinya 22 juta dikali 100% bagi 110 ya. Jadinya sama dengan 20 juta. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada pembelian atau perolehan BKP atau JKP ya. Kenapa? Nanti ini nggak dimasukin ke dalam faktur pajak karena balik lagi ke awal, dia itu PT Aneka Benang ini adalah perusahaan menggunakan DIM PM, ya kan? Nah, DIM PM ini pajak masukannya ini adalah khusus, jadi dia 70% dari PK yang hanya bisa dimasukin hanya retur saja nih. Pada nomor 5 di sini ada retur, mengirim kembali nota retur. Nanti ini akan masuk, jadi kita kuningin aja. Bisa dilihat di sini. Nah, di sini ada peraturannya PMK nomor 74 PMK 03/2010. Jadi kalau misalnya PKP menggunakan DIM PM itu, nah ini PK-nya itu 70%, PM-nya itu 70% dari PK. Nah, setelah kita menganalisis soalnya, kita masuk ke ISPT PPN 11-11 DM. Kayak gimana sih bentukannya? Nah, bentuk aplikasinya seperti ini. Warnanya coklat, lalu kita buka. Kebetulan udah dibuka. Nah, seperti ini ISPT. Lalu kita masuk ke program untuk connect database-nya. Nah, di sini kan connect-nya itu yang aslinya langsung di C. Namun kita jangan menggunakan yang ini karena kalau apabila kena virus atau kenapa-napa dengan laptop kita, data kita bisa hilang juga. Jadi makanya kita buat DB baru. Gimana cara buat DB-nya? Pertama itu kita buka ke data C. Ada program X86. Nah, kemudian buka di DJP. Di sini ada ISPT PPN 11-11 DM, dibuka. Nah, setelah itu ada DB kosong. Nah, di DB kosong ini kita pilih yang atas, yang ada 2007-nya. Di copy. Nah, setelah kita copy, kita pindahin ke folder yang kita mau. Kalau bisa di D. Nah, aku pilih di semester 4, di PPN, di ISPT. Nah, di sini. Kebetulan udah aku copy, jadi kita copy paste lagi aja. Nah, di sini sudah di-copy sesuai dengan namanya itu PT Aneka Benang. Nah, setelah itu kita rename DB-nya jadi PT Aneka Benang.
Setelah kita taruh, kita masuk ke ISPT-nya, kembali ke aplikasinya. Sesudah buka aplikasi ISPT PPN-nya, kita browse DB-nya. Tadi kita taruh di data D, terus di kuliah, kemudian semester 4, PPN di ISPT. Oke, di sini sudah terlihat ada try it, ada yang kosongnya, dan PT Aneka Benang. Kita buka, kita pilih. Kita tulis adminis. Passwordnya 1, 2, dan 3. Oke. Nah, di sini kita menulis profil wajib pajaknya. Nah, di sini NPWP-nya tuh nggak boleh sampai salah. Karena kalau salah itu, DB kita tuh harus diganti kembali. DB baru. Oke. Sebentar. Oke, di sini kita tulis NPWP-nya. NPWP-nya di sini ada ini, langsung kita copy paste aja. Ada 401. Selanjutnya ada nama profilnya yaitu PT Aneka Benang. Alamatnya ada di Jalan Tulus Ikhlas nomor 6 di Tangerang. Posnya tadi kita cari di kode pos Tangerang. Kita pakai aja yang awal 2122 60 ya. Nomor teleponnya 021. Kontaknya ada di Tangerang. Tanggal pengukuhannya yaitu tanggal 15 Juni 2020. Di sini kita dilihat dari soalnya itu peredaran usaha. Usahanya adalah industri garment. LU-nya 54321. Nah, kemudian penandatangannya namanya nama diri kita sendiri. Kemudian untuk jabatannya di soal ini ya, kita ada keterangan sebenarnya. Nah, di sini pendatangan nama masing-masing, nah sebagai direktur utama. Jadi kita sebagai direktur utama. Setelah itu disimpan. Bisa lihat lagi ya profilnya. Di setting, habis setelah itu profil. Nah, di sini sudah terisi semuanya.
Nah, setelah kita mengisi profil PKP, kita lanjut ke tools. Tools ini untuk referensi, nah kita mengisi nomor fakturnya. Kita tulis ya, kita lihat di informasi tambahan. Di sini ada nomor seri faktur terakhir 000020. Di sini kita ganti jadi 21 ya. Namanya. Oke. Ubah. Selanjutnya kita input data pajak keluarannya nih. Langsung aja kita di tanggal 1 Juni. Kita ubah dulu di sini masanya jadi Juni 2020. Kemudian buat baru. Nah, di sini kan biasa ya kepada PT Maju Serentak, jadi nomor kodenya 1, faktur kerjanya 1 juga. Kemudian NPWP transaksinya langsung aja kita input. Nah, nama lawan transaksinya karena ini belum ada, jadi langsung disuruh input nama. Disimpan. Nah, tanggal dokumen tanggal 1 Juni 2020 benar ya. Terus DPP-nya 75 juta. Oke, PPN-nya berarti 7,5 juta. Kita simpan. Kita input. Kita langsung input ke tanggal 12 Juni. Sebelumnya kita kan sudah analisis soal. Nah, kita masukin dulu PT Bank Mandiri yang tanggal 5 Juni. Nah, di sini kita pada BUMN, tapi karena kurang dari 10 juta, jadi kita tetap kodenya 1. Nah, di sini PT Bank Mandiri itu NPWP-nya ini. Ini langsung. Kemudian PT Bank Mandiri. Tanggalnya itu tanggal 5 Juni 2020 ya. Dengan harga jual itu 900.000. PN-nya adalah 90.000. Kita simpan. Input lagi. Nah, sekarang kita ke tanggal 12. Kembali ke awal, ini dengan PT Suwanda. Nah, PT Suwanda ini NPWP-nya adalah ini. Jadi PDKB ya, kawasan berikat. Jadi kalau karena kawasan berikat, jadi PPN-nya tidak dipungut ya. PPN-nya tidak dipungut. Yang nomor 7 jadinya kodenya. Kemudian kita ganti. Nah, di sini nggak ke input.
Oke, selanjutnya namanya PT Suwanda. Simpan. Nah, di sini tanggal dokumennya itu adalah tanggal 12 Juni dengan DPP 80 juta. DP-nya 8 juta. Kita simpan. Kemudian langsung ke tanggal 21 Juni kepada Bendahara Pemda Depok. Nah, di sini berarti kita pakai kepada pungut kendaraan yaitu kode transaksi 2. Di sini kita menyampaikan tagihan tanggal 21 Juni kan. NPWP-nya yaitu di sini Rawan Pemda Depok. Simpan 1 Juni ya. Nah, DPP-nya itu 150 juta. PPN 15 juta. Kita simpan. Nah, kemudian di sini ada tanggal 22 Juni yaitu menjual pick up. Nah, ini 16D ya, karena yang semulanya tidak diperjualbelikan. Nah, kita masuk ke berarti 16D yang penyerahan aktiva ini, berarti kodenya 9. Nah, di sini kan belum ber-NPWP, jadi NPWP-nya 0. Di sininya nama kita sendiri. Ya, tanggalnya yaitu tanggal 22. DPP-nya yaitu adalah 20 juta. PN-nya 2 juta ya. Kemudian kita input kembali tanggal 25 Juni kepada PT Sukmana. Ini yang biasa. Lalu NPWP-nya kita input. PT Sukmana. Tanggal 25 Juni, DPP-nya 150 juta. Nah, PPN-nya 15 juta. Dan terakhir adalah menyumbangkan sejumlah barang pada masyarakat ini dengan berarti dia itu adalah DPP nilai lain. Ya kan? Ini boleh PP-nya 0 aja. Di situ transaksinya boleh bebas. Polisinya adalah sumbangan masyarakat di sini. Tanggal dokumennya yaitu tanggal 26 Juni. DPP-nya di sini DPP-nya 20 juta ya. Kita simpan. Nah, setelah ini kita pilih semua. Kita buat SPT-nya. Oke, di sini buat SPT-nya langsung aja.
Oke, selanjutnya kita input data untuk daftar pengembalian yang retur. Nah, retur itu di nomor 5 di tanggal 29 Juni ini aja, yang lain enggak. Kita ubah dulu di sini Juni 2020. Baru. Nah, di sini faktur pajaknya NPWP dokumen pajak, NPWP-nya sini ada 03 ya nih. Delapan 13 sini PT Pelangi. Nomor dokumennya di sini NR 44 ya. Nomor serinya karena nggak ada, kita pesenin aja ya. Terus tanggal dokumennya di sini tanggal 29 Juni ya. 2020. DPP-nya 30 juta. DPP-nya 3 juta ya, langsung berkurang otomatis. Oke, kita nggak input lagi. Setelah itu kita pilih semua. Kita buat SPT. Oke. Nah, ini kita klik buat SPT. Nah, di sini pilih bulan Juni, di sini bulan Juni 2020. Ini ada lampiran A7, lampiran R itu 1. Kita buat SPT untuk memastikan kembali. Itu setelah buat SPT di setting, pilih setting PPN 11 DM. Nah, di sini buat memposting tujuannya. Di sini udah ada Juni ya, tapi kita masuk pajaknya, kita untuk memastikan bulan Juni tahunnya 2020. Kita cari, sudah ada, ini kita buka. Nah, untuk dilihat atau diedit, kita buka. Selanjutnya menurut SPT. Nah, menu SPT ini kan ada 2 ya, ada banyak-banyak. Nah, kita ke lampiran dulu, lampiran SPT 11 DM, lampiran 11 ADM. Nah, tujuannya ini untuk mengisi di induk SPT induk. Di sini ada 495.900 ya untuk BKP-nya. Kita bisa lihat di sini ya. Nah, selanjutnya ada di kita cek lagi di 11 RDM. Di sini untuk yang pembatalan ya, pembatalan BKP dan JKP, pengembalian atau pembatalan senilai 30 juta. Nah, setelah itu kita ke induk. Induk ini kita harus mengisi beberapa. Nah, seperti penyerahan ini tadi kita harus isi ya. Kan tidak ada penyerahan jasa, jadi barangnya aja. Nah, di situ kan karena ini DIM PM, nah bisa lihat di sini pajak masukan yang didapat kreditan 70% dari 2A itu di sini PK-nya. Oke. Nah, selanjutnya ini kita ke bagian 2 yang FI. Nah, kita langsung aja PPN-nya, karena di sini itu kurang bayar 14.877. Jadi kita bikin SSP-nya.
Nya 14.807. Tanggalnya boleh tanggal 10, kita terus tanggal 2 aja, 2020. Simpan, ini berhasil di ke bagian 3. Nah, bagian 3 ini PPN terletak atas kegiatan membangun sendiri. Nah, di sini bisa dilihat ada informasi tambahan bahwa selama pajak Juni telah dibelanjakan sebesar 820 juta untuk membangun biaya sendiri gudang dengan ukuran 350 meter, termasuk harga perolehan tanah. Nah, tanah ini nggak termasuk, jadi dikurangin ya. Jadi, kita hitung 820 juta dikurangin sama 320 juta. Nah, itu 500 juta. Nah, ini 500 juta itu belum DPP-nya. DPP-nya itu 20%. Jadi, kita dikali 20%. Nah, itu 100 juta. Nah, PPN yang terutang darinya berapa sih? Kan DPP-nya 100 juta. Berarti dikali dengan 10%. Itu yaitu 10 juta. Jadi, DPP-nya itu 100 juta, PPN-nya itu 10 juta. Nah, di sini nggak bisa diklik, jadi langsung yang dilunasi ini. Yang 33 ini. Nah, di sini kita membangun sendiri, TPN-nya ada 16 digit. Oke, jumlah pembayarannya tadi adalah 10 juta ya. Totalnya itu bisa maksimal tanggal 15, kita ambil aja tanggal 2. Bulan berikutnya, 7/2020. Oke, disimpan. Kita basi. Keluar. Nah, langsung terinput sendiri. Nah, setelah itu ke bagian 5, di sini udah tertulis ada 11 ADM, 11 RDM, SSP-nya juga 2, terus tanggal 20, kita pilihnya tanggal 20 Juli 2020. Setelah itu kita simpan. Coba kita lihat di cetak SPT. Di sini ada lampiran A, lampiran R seperti induk. Oke, di sini boleh langsung dikonjen, dibesarin. Kita buka, cetak. Nah, di sini sudah terlihat untuk induknya. Kita bisa zoom. Nah, sini sudah terlihat ya induknya. Print. Nah, itu selanjutnya ke print untuk PDF. Print. Nah, di sini kita bisa buat folder. Misalnya foldernya PPN. Masuk foldernya, ganti namanya jadi induk SPT PPN. Nah, selanjutnya ini lampiran A yang dicetak. Nah, di sini udah terlihat juga untuk
daftar PK-nya bisa di print juga. Klik print report. Nah, langsung aja di print. Nah, di sini bisa langsung aja form, klik form 11 ADE. Kemudian lampiran R langsung dicetak juga, bisa di print report. Nah, bisa langsung klik print, tinggal ditunggu masuknya. Nah, di sini bisa kita ini jadi form 11 RDM. Nah, udah selesai kita cetak semuanya. Selanjutnya kita buat CSV. Itu bulan Juni 2020 tahunnya. Simpan. Nah, kurang beres ini jumlah BRSP sudah benar ya. Nah, kita simpan di dokumen PPN. Oke. Nah, file CSV-nya telah terbuat. Sudah selesai sampai di sini. Kalau kita pengen lihat lagi, kita bisa langsung klik ke PPN di dokumen. Di sini udah ada form-formnya juga. Ada form 11 ADM, yang R juga ada induknya juga, dan juga ada CSV-nya. Oke, sudah selesai. Nah, gimana tadi? Mudah bukan? Untuk itu, terima kasih telah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Oh iya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!